Terima kasih, puji Tuhan. Indonesia digemparkan dengan satu peristiwa dengan jatuhnya Air Asia di lautan. Saudara, tiap hari kita melihat di televisi, apalagi Metro, apa yang saudara perhatikan di sana dan apa yang menjadi pelajaran buat saudara? Kecelakaannya atau apa? Saya mau tanya, untuk menyelamatkan mayat biayanya besar nggak ya? Sekali lagi saya tanya, untuk menyelamatkan mayat-mayat itu biayanya besar nggak? Tenaganya banyak nggak? Campur tangan siapa saja? Coba kita lihat, duitnya keluarnya itu miliaran itu. Kapal terbangnya berapa? Kapalnya berapa? Betapa banyak harta yang dihabiskan untuk hanya menyelamatkan. Sekali lagi menyelamatkan mayat. Bagaimana untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Perlu tenaga, perlu duit untuk membawa orang ke surga. Yesus telah datang untuk menyelamatkan orang berdosa, dan tugas kita cuma satu, mewartakan kabar baik itu. Saat ini saya akan sampaikan kepada saudara seperti apa yang tertulis dalam spanduk ini. We are family in Christ. Mari kita membuka satu ayat dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-13. Peranan keluarga untuk keselamatan bangsa. Keren ya. Peranan keluarga untuk keselamatan bangsa. 2 Tawarikh 20 ayat 13 berkata demikian. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap, sekali lagi, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau memakai kita sekalian untuk keselamatan bangsa. Kalau kita membaca dalam ayat 1 dan selanjutnya, maka kita temukan di sana bangsa Yehuda sedang menghadapi antara hidup dan mati. Satu peperangan hidup, satu tantangan hidup yang menimpa mereka, sehingga mereka mengalami situasi yang sangat mencekam karena musuh menyerang mereka. Dan mari kita sadari dan ketahui, semua umat manusia yang ada di muka bumi ini sedang menghadapi yang namanya maut. Mereka dikuasai dosa, dikuasai maut, dikuasai kematian. Kematian ingin menyeret mereka ke dalam hukuman. Paulus berkata, Roma pasal yang ke-7 ayat 24, aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat menyelamatkan aku ini dari maut, dari hidup yang akan binasa? Di hadapan kita, di sekitar kita banyak orang yang sedang menuju kebinasaan. Dan saat ini Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita dan keluarga. Gereja itu adalah keluarga besar kerajaan Tuhan. Kita adalah keluarga besar kerajaan Allah. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, keluarga demi keluarga. Tadi kita membaca, mereka berdiri di hadapan Tuhan, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Mereka
Mari kita juga lakukan itu. Saat ini yang pertama yang harus kita sadari, memang di depan kita tantangan besar, pergumulan besar, peperangan besar. Sebesar apapun tantangan yang ada di hadapan kita, yang sedang kita hadapi, baik untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, baik untuk keluarga kita, baik untuk gereja kita. Yang pertama, jangan kita mengukur semua masalah itu dengan kekuatan kita. Jangan mengukur masalah itu dengan kekuatan kita. Jangan mengukur dengan kemampuan kita. Karena kalau kita ukur dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, saudara baca dari ayat 1 sampai 11, kalau kita ukur dengan kekuatan kita dan dengan kemampuan kita, maka hasilnya ialah ketakutan, hasilnya ialah kecemasan, hasilnya ialah kekhawatiran. Dan kita tidak berani berjalan, kita tidak berani bertindak. Sekarang sedang diancam oleh tantangan ISIS. Saudara lihat ISIS apa? Kalau saya cuma mendengar bagaimana orang-orang Kristen yang dianiaya, mereka mati dengan dianiaya luar biasa. Siang hari ini, jangan kita melihat tantangannya itu, tetapi mari kita lihat Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang dahsyat, Yesus yang luar biasa. Bandingkan masalah itu dengan kekuasaan Tuhan. Bisa menandingi Tuhan? Bisa menandingi Tuhan? Kalau kita ukur dengan kekuatan Tuhan, kita akan berjalan dengan tegar, kita akan berjalan dengan keberanian. Tapi kalau kita ukur dengan kekuatan kita, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itu kita harus fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada masalah, bukan fokus kepada tantangan, bukan fokus kepada pergumulan, tapi fokusnya kepada Tuhan yang memberi jalan keluar bagi kita sekalian. Percaya Tuhan sanggup memberikan jalan keluar? Kita seringkali nyanyi kan? Coba deh Mas. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, musim durian, musim mangga, musim apa saja, tapi juga musim masalah. Tuhan beserta kita. Percaya? Nah, bandingkan masalah itu dengan yang menyertai kita. Bandingkan masalah pergumulan itu dengan yang menyertai kita, dengan backing kita. Siapa backing kita? Tuhan Yesus. Amin. Gak ada yang bisa ganti. Karena itu pada saat ini yang penting ialah sekarang, sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin bangsa, baik itu pemimpin gereja, baik itu pemimpin jemaat, baik itu pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, keputusan kita itu sangat menentukan. Coba kita baca ayat 4. Pada saat itu Yosafat menjadi takut, dan ayat 4 saya baca, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk kalau kita menghadapi tantangan pergumulan, siapa yang kita cari? Siapa yang kita cari? Keputusan untuk mencari pertolongan dari pihak Tuhan, itu satu sikap yang harus kita ambil. Keputusan yang harus kita ambil. Bukan manusia,
bukan orang berpangkat, bukan orang berduit, tapi Tuhan yang kita cari. Amin. Tantangan yang jadi di gereja ini, mau cari siapa? Ku cari wajahmu. Wajahnya siapa? Wajahnya Om Yodi. Temukan brewoknya. Ya. Kalau kita cari Tuhan, temukan kasih-Nya. Amin. Amin. Mari tahun 2015 ini, sebesar gunung apa masalah yang ada di hadapanmu, mari kita cari Tuhan. Cari, ngomong sebelah, cari Tuhan. Cari, kan mereka mencari Tuhan. Ini keputusan yang harus kita ambil dalam diri kita. Tahun 2015 ini, goncang kancing apapun juga yang terjadi, jangan takut. Goncang kancing bumi ini, gelap gelip langit ini, pratandane Yesus wis cedak rawuhe. Tahu nggak? Tambah suwe rasane, tambah abot sanggane, wong bener podo urip saka imane. Nah kalau orang dunia begini, wong sugih podo bingung ngumpetake bandane, sing melarat bali lo mikir butuhe kanggo putrane Gusti tetep ayem lan tentrem, sugih melarat sing penting Gusti Yesus. Masalah apapun juga akan menimpa dunia ini, jangan bersandar kepada harta kekayaanmu, gak bisa bela hidupmu. Tapi orang percaya hanya bersandar kepada Tuhan. Dan itu carilah Tuhan. Dia akan memberikan penghiburan, kekuatan, kemampuan kepada kita sekalian. Jadi mari kita bersama-sama mengambil keputusan dalam menghadapi semua, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, baik di dalam apapun juga, kita cari Tuhan. Dan yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, keluarga ini berperan penting untuk keselamatan bangsa. Keluarga gereja, keluarga anak-anak Tuhan, keluarga saudara berperan penting untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ayat 12 dan ayat yang ke-13 dalam 2 Tawarik 20 tadi. Untuk keselamatan jiwa-jiwa itu kita bersama-sama seluruh keluarga berperan penting. Amin. Ada yang dikatakan dalam kegerakan yang sekarang adalah My Home. Indonesia rumah kita, Jakarta rumah kita, gereja ini rumah kita. Dan itu kalau rumah berarti ada keluarga kan? Saudara mencintai bangsa? Amin. Saudara mencintai bangsa? Katakan, Indonesia rumah saya. Karena itu saya bertanggung jawab untuk keselamatan bangsa ini. Amin. Amin. Karena itu keluarga demi keluarga pada siang hari ini, mari kita bersatu, mari kita junjung tinggi hadirat Tuhan, dan mari kita sepakat dalam doa bersama untuk keselamatan bangsa ini. Mari kita bangkit berdiri.
mungkin ini aneh, agak aneh. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Yesus, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Sekarang kita berdiri di hadirat Tuhan. Mungkin yang ada di sampingmu adalah keluargamu, atau keluargamu tidak ada bersama denganmu. Saya akan mengajak saudara untuk berdoa untuk keluargamu yang belum diselamatkan. Bergandengan tangan sekarang di hadapan Tuhan dan doakan mereka saat ini, keselamatan mereka, seperti orang-orang yang ada di Yerusalem, yaitu orang-orang Yehuda. Ayah, ibu, dan anak-anak bergandengan tangan berdoa untuk keselamatan bangsanya. Setelah kita berdoa untuk keluarga kita yang belum diselamatkan, mari kita berdoa untuk lingkungan kita, lingkungan rumah kita. Kalau engkau hafal namanya, sebut nama tetanggamu supaya mereka diselamatkan. Dan setelah itu saya mengajak saudara berdoa untuk setiap jiwa yang tinggal di lingkungan gereja ini supaya mereka diselamatkan. Jadikan aku Tuhan, yes, rumah doamu. Firman Tuhan berkata, jika di dunia ini ada dua orang sepakat meminta kepada Bapa, maka Bapa akan mengabulkannya. Berdoa untuk keselamatan keluarga. Firman Tuhan juga berkata, 2 Tawarin 7 ayat 14, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa berseru kepadaku dan meninggalkan jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan memulihkan negerinya. Pemulihan terjadi saat engkau berdoa. Gandengan tangan dan satu hati, satukan hati. Sekali lagi, jadikan aku Tuhan, oh Bapa, rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan,
berdoa untuk keluargamu yang belum diselamatkan. Berdoa dengan suara yang nyaring di hadapan Tuhan. Maka berserulah bangsa itu, berseru saat itu keselamatan keluargamu, berseru untuk keselamatan bangsa ini, berseru untuk keselamatan Jakarta, berseru untuk keselamatan lingkungan gereja ini, berseru semua berdoa. Tuhan, Engkau mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan umatmu pada siang hari ini. Mari Tuhan, Engkau mengabulkan doa mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyafaat, berdoa untuk keluarga kami yang belum diselamatkan. Oh Tuhan, jamah mereka, selamatkan mereka dari kebinasaan, dari neraka, dari lautan api. Selamatkan mereka sehingga mereka membuka hati untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa ini. Tuhan, selamatkan bangsa ini, supaya bangsa ini boleh mengenal Engkau dan mereka terlepas dari hukuman neraka. Tuhan, selamatkan bangsa ini. Bahkan kami doakan lingkungan gereja kami ini. Tuhan, selamatkan lingkungan gereja kami ini, jiwa-jiwa yang tinggal di sekitar gereja ini, bahkan yang tinggal di gereja ini pun Tuhan, Engkau menjamah dan menyelamatkan mereka seperti Tuhan menyelamatkan kami. Kasihanilah mereka ya Tuhan, kasihanilah mereka ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjamah mereka sekalian, dan biarlah keselamatan itu sampai kepada mereka. Mereka boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya belum selesai khotbah. Dan ini harus kita lakukan terus-menerus. Jiwa-jiwa itu harus diselamatkan. Keluarga kita yang sudah diselamatkan, jadilah berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Di dalam kesatuan keluarga, maka kita harus menjunjung tinggi akan hadirat Tuhan. Untuk menjunjung tinggi akan hadirat Tuhan, maka kita harus memuji Tuhan, karena Tuhan hadir bersemayam di atas puji-pujian. Bahkan kita harus sepakat berdoa supaya doa kita pun dikabulkan oleh Bapa di surga, sehingga kita semuanya boleh mengalami lawatan Tuhan. Setelah kita berdoa, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan bagi keluarga, baik keluarga kecil, yaitu keluarga kita, suami, istri, anak-anak, maupun keluarga dalam gereja ini. Langkah selanjutnya ialah dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkanlah apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita inginkan, tetapi mari kita dengar apa yang Tuhan mau. Katakan, saya mau dengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan. Amin. Seperti kalau kita mendengar kata-kata orang, hanya pendapat, belum tentu pendapat itu memberi jalan keluar. Tapi kalau pendapatnya Tuhan, pasti itu jalan keluar. Percaya? Dan bukan hanya mendengar, tapi taati akan perintah Tuhan. Taati akan kata-kata Tuhan. Sebab apa artinya kita mendengar suara Tuhan kalau kita tidak mentaatinya? Kita mentaati suara Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Ini gak masuk akal benar-benar ya? Kenapa? Dalam ketakutan Yosafat dan seluruh orang Yehuda, maka mereka disuruh maju perang, hadapi perang itu. Kamu harus maju perang. Dan inilah yang keempat, kita dalam pergumulan, dalam peperangan, tidak boleh hanya bertahan. Memang ada ayatnya tadi, Efesus pasal 6, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tapi ada ayat selanjutnya yang berkata, kamu harus pakai pedang roh untuk menyerang. Kamu harus menyerang. Dan cara Tuhan untuk memberikan pertolongan kita,
seringkali tidak lazim bagi manusia. Seringkali tidak mau melakukan yang tidak lazim. Dalam khotbah saya, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang mustahil. Mau melakukan hal-hal yang mustahil? Enggak segampang apa yang saudara katakan. Karena ini jadi penghalang buat kita sekalian. Pada saat itu Yehosafat harus maju perang. Dan dalam peperangan itu Tuhan yang mengatur. Tuhan berkata, dalam peperangan ini kau tak usah berperang. Sebab Tuhan berperang ganti dia. Amin. Katakan sebelumnya, Tuhan berperang ganti saya. Katakan juga, Tuhan berperang ganti kamu. Percaya? Kalau perang sendiri, capek, teler, mati, gak mampu. Tapi kalau Tuhan berperang ganti kita, sebesar apa? Ada nyanyian itu. Gitu. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan, gunung yang sangat tinggi dihalaukannya, terus badai hidup yang besar diredakannya, hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika dia mengatur semua isi dunia, ku tahu dia pun juga pimpin hidupku. Jika dia mengatur semua jalan hidup ini, ku tahu dia pun juga pimpin hidupmu. Percaya? Marilah yang letih, beban berat, ku akan beri sentosa padamu. Ini janji Tuhan. Mari kepada yang bertugas sudah berbeban berat. Pada saat ini, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tahu tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita, orang lain pun perlu diselamatkan. Dan saudara mau dipakai Tuhan, kamulah garam, kamulah terang. Garam itu harus punya dampak, terang itu harus punya dampak. Kalau ini tidak terwujud dalam diri kita, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Nah, itu mari kita bersama-sama mengimani bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 13. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23 berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Percaya, maju saja. Khotbah saya beberapa saat yang lalu, jika Tuhan perintahkan lari tabrak tembok itu, mau tabrak kan? Mau tabrak? Ini yang akan menghalang-halangi kita. Saat Petrus berkata, jika engkau Tuhan, suruh aku turun berjalan di atas air, maka Tuhan berkata, turun berjalan di atas air. Pada saat Tuhan memerintahkan tabrak tembok itu, pada saat engkau menabrak tembok itu, pasti ada lubang yang bisa untuk melolos.
Tapi kalau Tuhan tidak perintah, jangan benjol. Ya, ikuti perintah Tuhan. Sekalipun gak masuk akal saudara. Kenapa? Akalmu terbatas untuk ngerti Tuhan. Tuhan dahsyat luar biasa. Jangan dibatasi keterbatasan kita. 2015 apapun prediksi orang, tadi saya katakan melalui mimbar ini, tahun 2015 ada tahun pemulihan, tahun Tuhan memberkati, tahun kelimpahan, bahkan jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Ini yang harus kita pegang dalam diri kita, sehingga kita akan tegar menghadapi semuanya. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan. Pada saat itu, Yosafat diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang aneh. Nah, inilah Tuhan melakukan hal yang tidak lazim. Maka berkumpullah dan Yosafat mengumpulkan bangsa Israel, orang-orang Yehuda yang ada di Yerusalem itu. Mari kita maju perang. Tapi sekarang pilih paduan suara. Waduh, para singer yang nyanyi tadi, mereka harus berjalan di depan tentara yang bersenjata. Maju perang. Bempernya siapa itu? Paduan suara. Mau nggak perang? Siapa yang sini jadi paduan suara? Kita ini semua paduan suara sebetulnya, saudara. Karena Tuhan mau kita memuji Dia senantiasa. Di surga itu kerjaan kita cuma memuji Tuhan, kan? Jadi kita paduan suara, kan? Siap maju perang? Di depan tentara. Tentaranya di belakang, saudara di depan. Maju perang, musuh di depan. Gak bawa apa-apa. Pakai jubah. Jubah ujian. Jubah ujian berjalan di depan. Waduh. Nyanyinya. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Amin. Dalam kitab Korintus, Rasul Paulus berkata, ya, di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Nah, kita nyanyi aja. Coba lihat. Senjata perang kami bukannya dunia, tapi kuasanya, senjata perang kami bukannya dunia, melainkan kuasa Roh Suci. Dia kuasa merobohkan tembok, benteng musuh. Dia berkuasa, dia kuasa merobohkan benteng musuh. Ya, saya lupa itu nyanyi lama sekali. Senjata kita bukan kekuatan kita. Senjata kita bukan kepintaran kita. Senjata kita bukan pengalaman kita. Senjata kita bukan aksesoris hidup kita. Tapi senjata kita adalah kuasa Tuhan yang merobohkan tembok-tembok, yang merobohkan benteng-benteng yang dibangun musuh. Sebesar apa benteng itu roboh. Amin. Hanya dengan bersorak saja tembok Yeriko yang begitu tebal rubuh. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Sekalipun tidak masuk akal kita. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7 sampai 11 juga berkata, khawatir itu kita serahkan sama Tuhan. Waspada iblis, seterumu seperti singa yang mengaum. Tapi ayat selanjutnya berkata, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Kita harus punya iman yang kuat untuk menghadapi semua. Untuk memiliki iman yang kuat, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang sanggup untuk memberikan kepada
kita iman yang benar. Dan kita harus menyadari bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat. Kalau engkau bisa lewati tahun 2014 bukan karena hebat, tetapi itu semua campur tangan Tuhan. Untuk memenangkan jiwa, kalau jiwa itu boleh datang kepada Tuhan, kita bawa menjadi keluarga besar kerajaan surga. Itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena campur tangan Tuhan. Kita cuma alat di dalam tangan Tuhan. Tapi kita seringkali merasa berjasa. Selama saudara merasa berjasa dalam pelayanan, maka saudara tidak akan dipakai oleh Tuhan. Gak ada jasanya. Ada jasanya kan? Dijual berapa jasa itu? Kita kan punya jasa apa? Kita cuma alat untuk dipakai Tuhan. Kalau Tuhan nggak pakai kita, nggak ada artinya. Kalau Tuhan nggak pakai kita, nggak ada artinya. Sekali lagi katakan, kalau Tuhan nggak pakai saya nggak ada artinya. Siapapun saudara, segoblok apapun saudara, semiskin apapun saudara, kalau saudara dipakai Tuhan, ini kalau dia kata, sepintar apa saudara, sehebat apa saudara, kalau Tuhan nggak pakai saudara, gigit jari. Karena kita akan frustrasi tengah jalan. Dan kemarin kita bersama-sama menyadari bahwa aku bisa melakukan semua itu bukan karena aku, tetapi karena Tuhan yang memakai aku. Karena Tuhan yang mempergunakan aku. Karena Tuhan yang menolong aku. Kayak keledai. Tahu keledai? Biasanya salah-salah jadi keledai dan kedelai. Ya. Keledai pada waktu ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Pada waktu ditunggangi oleh Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Itu semua orang berkata, Hosana! Hosana! Diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan. Itu yang diteriakin oleh sana siapa sih? Keledainya. Halo? Keledainya, oh mantap. 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 Saat Tuhan Yesus turun, keledainya jalan sendiri. Ada nggak yang teriakin oleh sana? Gak ada. Itu jangan bangga. Kalau kau dipakai Tuhan, jangan membanggakan diri. Tetap rendah hati. Sebab kalau Tuhan gak pakai, ya kau tetap gak ada apa-apanya. Kayak keledai tadi, setelah Tuhan turun, ya udah jadi keledai lagi kan. Ya dari tadi keledai kan. Tetapi tidak naik, tidak bertambah nilainya. Tapi pada saat Yesus naik di atasnya, nilainya tambah. Mereka mengagungkan Tuhan Yesus, tapi keledai itu juga kecipratan kan? Ya membangga saudara. Gue siapa lagi kalau bukan gue? Kan gitu. Ya, tapi pada siang hari ini mari kita bersama-sama. Kalau kita dulu, coba pada saat Yosafat perang melawan musuh yang di depan paduan suara, baru tentara mengikuti dari belakang. Dan Alkitab berkata, sementara mereka menyerukan menyanyian pujian bagi Allah, saya percaya Mazmur 22 ayat 4, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dan saat itu saya percaya Tuhan berjalan di depan, tentara di belakang, karena paduan suara telah mempersiapkan tahtanya Tuhan. Dan Alkitab berkata, musuh perang sendiri. Perang sendiri kan? Hadir musuh lain perang, mati semua. Pada saat mereka sampai di lembah peperangan, maka yang mereka dapati adalah mayat-mayat saja. Seperti yang sedang dicari di lautan. Kalimantan sana, bakalan cuma mayat. Dan Alkitab mencatat, lembah peperangan itu diubahkan menjadi
lembah pujian. Lembah yang harusnya menjadi tempat mereka bertempur, babak belur, tapi sekarang menjadi lembah pujian, di mana Allah ditinggikan. Karena pada saat engkau bisa melewati segala sesuatu, ya Tuhan yang ditinggikan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Waduh, luar biasa. Kalau kita boleh ada saat ini, itu karena karya Tuhan luar biasa bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Saya lihat istri saya dari tanggal 24 dia tersiksa karena dia nggak bisa jalan. Jalan masih pegangan, itu pun setengah mati. Tapi hari ini saya tanya, gimana tuh? Aku jalan kaki sendiri. Wah, senang gak? Senang Bu? Saya juga ikut senang, sudah berapa? Gak stres. Saya bilang, aduh, ini nggak tahu tuh, pahanya sih sakit tuh, buat melangkah sakit. Terus saya lihat, ini kalau tulangnya yang patah, nggak mungkin dia bisa berdiri. Kalau di tulangnya yang terganggu, nggak mungkin dia bisa digerakkan. Kadang-kadang dia pakai apa? Pel-pelan bisa begini-begini, agak apa tulangnya? Pasti ototnya yang agak terganggu. Dan sekarang gua berikan pertolongan, biar berpakai tekan. Tekan tahu saudara? Ya ditekan kan, itu sebetulnya kan gini ngomongnya kan ditekan kan, pakai tongkat bisa jalan sendiri. Kemarin pakai kursi roda, kursi kantor, bukan kursi roda yang dorong. Nah, kursi kantor ditarik mundur. Ya, tapi puji Tuhan, saya lihat, wih, sudah jalan sendiri. Ya, luar biasa. Itu karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Karena itu bangsa Israel, mereka memuji Tuhan. Raja Daud dalam Mazmur 103, dia berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan lupakan. Apanya yang jangan lupakan? Kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita melupakan Tuhan karena kita bangga dengan apa yang sudah kita lewati. Jangan lupa. Ngomong sebelah, jangan lupa. Don't forget. Jangan kelalaian. Jangan lupa. Kita kadang-kadang melupakan karena berkah. Orang kusta, saya ulangi lagi. Kan kemarin 2 tahun bawa sedikit orang kusta. 2 Raja-Raja 7 ayat 9. Orang kusta itu tidak melupakan tugas dan tanggung jawabnya. 4 orang. Ya ini mewakili keluarga lah. 4 orang. Mereka lagi mengumpulkan harta kekayaan yang mereka rampas karena musuh sudah pergi. Tapi mereka berkata begini, perbuatan kita ini jahat karena hari ini adalah kabar baik dan kita diam saja. Kamu sebelah, kamu diam aja gak sih? Halo? Tanya, ingat orang lain atau untuk diri sendiri? Ingat orang lain? Ingat tentang kamu. Mereka perlu kabar baik. Ingat keluargamu, mereka perlu kabar baik. Dan siapa yang diutus? Ya kita. Kita harus pergi. Saat itu orang kusta itu pergi. Sebab dia berkata, kalau kita tunggu sampai besok, maka Tuhan akan murka kepada kita. Katakan jangan tunda. Sekali lagi jangan tunda. Mari kita lakukan kehendak Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tahun 2015 kita berdoa supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga melalui keluarga kita masing-masing. Mulai hari ini, mari kita doakan mereka yang perlu diselamatkan.